Baik, pada video ini kita akan membahas tentang transformasi image atau gambar dengan metode translasi atau pergeseran. Jadi, translasi adalah pergeseran suatu objek. Nah, objek di sini kita mencontohkan sebagai image ya, antara sudut X dan Y. Dengan translasi, kita bisa menggeser objek dengan berbagai macam kombinasi, seperti posisi atas, bawah, kiri, atau kanan. Nah, di sini ada suatu contoh ya untuk translasi yang garis warna merah merupakan posisi awal dari suatu objek image. Yang garis warna hijau ini merupakan hasil dari translasi atau pergeseran dari posisi objek image. Jadi posisinya atau letaknya ya yang berubah seperti itu. Nah, di dalam translasi kita membutuhkan suatu matriks karena biasanya image itu akan direpresentasikan sebagai matriks. Kita bisa mendefinisikan matriks M sebagai array atau matriks ya dengan tipe data floating point atau bilangan pecahan. Nah, dalam matriks baris pertama dari elemen 1, 0, dan TX di mana TX adalah angka atau nilai dari suatu pixel image yang akan digeser ke kiri atau ke kanan. Berarti kalau kita berbicara tentang X ya, berarti kita hanya bisa menggeser ke kiri dan ke kanan. Nah, untuk nilai masing-masing TX-nya, jika nilainya negatif, maka akan menggeser objek image ke kiri. Sedangkan untuk yang positif akan menggeser objek image ke kanan. Nah, jika kita ingin menggeser posisi dari atas ke bawah atau sebaliknya, maka kita akan berpindah ke posisi Y. Maka pada baris kedua matriks dengan elemen 0, 1, dan TY, di mana TY adalah angka atau nilai dari suatu pixel yang akan digeser ke atas atau ke bawah. Nah, untuk posisi atas kita akan mendapatkan nilai negatif. Sedangkan untuk posisi ke bawah kita akan mendapatkan nilai positif. Seperti itu. Nah, untuk lebih memahami dari transaksi ini, kita akan mencoba di OpenCV. Baik, sekarang kita akan membuat file baru dengan nama imutils.py. Nah, jadi imutils ini merupakan file Python yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam function untuk image processing. Salah satunya adalah translasi. Nah, di sini kita membutuhkan dua library. Yang pertama tentu saja OpenCV ya atau CV2. Kemudian karena kita akan menggunakan array atau matriks, maka kita membutuhkan library NumPy. Kita import lagi NumPy. Kita buat alias sebagai np. Nah, di sini kita akan membuat suatu function atau metode ya untuk memudahkan kita dalam melakukan operasi translasi ini. Nah, untuk metodenya atau functionnya kita buat dengan nama translasi. Mempunyai 3 parameter, yang pertama image, kemudian X, dan Y. Selanjutnya, di sini kita gunakan untuk matriks kita definisikan sebagai M. Kemudian kita gunakan NumPy dengan nilai floating point ya, berarti float 32. Kemudian kita membutuhkan array atau matriks 2 dimensi. Yang pertama nilai 1, 0, dan X untuk matriks X-nya dan 0, 1, Y untuk matriks Y-nya. Kemudian kita buat lagi variabel geser untuk menyimpan hasil pemetaan ya dari library OpenCV. Berarti CV2 wrap affine ya, ini untuk memetakan image.
Kemudian kita masukkan parameternya image, kemudian matriksnya, dan kita bentuk array-nya atau matriksnya menggunakan shape ya dengan indeks 1 untuk X-nya dan image shape indeks 0 untuk Y-nya. Kemudian kita kembalikan lagi nilainya menggunakan return geser seperti ini. Nah, sekarang kita cukup membuat satu metode saja. Mungkin nanti kita akan menggunakan file imutil ini untuk menggunakan metode image transformasi lainnya. Oke, kita save dulu. Selanjutnya kita buat file baru dengan nama translation.py. Oke, karena di sini kita akan menggunakan image Lena lagi ya sebagai sampel atau contohnya, maka lebih baik kita mengambil beberapa baris kode untuk meload image Lena. Kita ambil dari file read write image. Nah, dua baris ini ya. Ini kita copy. Kemudian kita paste di sini. Selanjutnya, karena kita akan mengintegrasikan ya atau akan memanggil file imutil, maka kita harus melakukan import file imutils-nya. Berarti import imutils. Baik, untuk sampel pertama kita akan menggeser image Lena ke posisi bawah. Berarti geser ke bawah. Lena.png seperti ini. Kemudian kita panggil ya file imutils dan kita panggil juga metode atau function dalam imutils ini dengan nama translasi. Nah, di dalamnya terdapat image. Kemudian untuk nilai X-nya kita berikan nilai 0 dan Y-nya kita berikan nilai 100. Seperti ini. Kemudian kita akan menyimpan baris kode ini ke variabel geser. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan image Lena menggunakan CV2 image show. Kita buat judulnya Lena ke bawah seperti ini. Kemudian tambahkan lagi geser dan white key ya. Baik, kita save. Kemudian kita jalankan ya. Python 3 translation. Oke, ini adalah hasil ya dari pergeseran image Lena ke posisi bawah. Nah, untuk membandingkannya kita bisa melihat file image asli dari Lena. Nah, ini adalah file image asli dari Lena sebelum digeser ke bawah. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah image Lena yang sudah digeser ke bawah. Baik, sekarang kita enter saja untuk keluar dari program CV-nya. Selanjutnya ini kita copy aja karena kita akan menggeser Lena ke posisi atas. Berarti ini geser ke atas ya. Nah, di sini tidak ada yang berubah, hanya parameternya saja yang berubah. Berarti yang diubah adalah nilai dari Y-nya. Karena kita berbicara tentang garis vertikal. Ya, berarti kalau seandainya nilai positif itu ke bawah, kalau negatif itu berarti ke atas. Berarti untuk 100 kita berikan nilai negatif atau minus. Judulnya kita ubah ke atas seperti ini. Kita save, kita jalankan lagi.
ini ke bawah, dan ini adalah ke atas ya. Kita sudah bisa membandingkan pergeserannya. Ya, jadi ada yang bagian area yang terpotong ya. Jika ke bawah, maka untuk bagian tubuh Lena akan terpotong, sedangkan untuk ke atas, maka bagian kepala Lena yang terpotong. Nah, sekarang kita akan mencoba dua metode sekaligus ya, untuk menggeser ke kiri dan ke kanan. Ini kita copy saja. Kiri, ini juga kiri. Nah, kalau untuk ke kiri berarti kita akan merubah nilai dari X-nya, bukan dari Y lagi. Berarti nilai Y-nya kita berikan nilai 0. Sedangkan untuk X-nya kita berikan nilai negatif 100. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat yang ke kanan. Ini juga kanan. Kita hilangkan nilai negatifnya menjadi nilai positif. Oke, kita save. Kemudian kita jalankan lagi. Oke, ini ke bawah, ini ke atas, ini ke kiri, ini ke kanan. Baik, sekarang kita sudah berhasil ya untuk mengkombinasikan dari salah satu posisi yang ada. Nah, sekarang kita akan menggabungkan dari kombinasi yang telah kita coba, yaitu ke kanan dan ke bawah. Nah, caranya ini kita copy saja ya. Oke, berarti di sini yang berubah adalah nilai dari Y-nya. Kita tambahkan menjadi 50. Ya, yang ini kita ubah ke kanan dan bawah. Oke, kita save, kita jalankan lagi. Bawah, atas, kiri, kanan, dan kanan, bawah. Baik, untuk percobaan kali ini kita sudah berhasil mengimplementasikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.